Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan yang ke-24. Selamat berakhir pekan dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan bagi saudaraku yang sedang sakit atau dalam pergumulan, semoga Tuhan menjamah Anda, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagimu. Saudara, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Santo Matius, dia dipanggil oleh Yesus dari tempat di mana ia bekerja, yaitu sebagai seorang pemungut cukai. Dan pemungut cukai bagi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para pemungut cukai ini dianggap sebagai atau disamakan dengan orang berdosa. Pertama-tama, karena memang orang-orang ini atau para pemungut cukai ini dianggap bekerja sama dengan penjajah Romawi, dan mereka digolongkan ke dalam orang-orang berdosa itu. Jadi orang berdosa itu ada dua hal. Yang pertama, secara pribadi memang orang itu berdosa, kelakuannya sendiri, perbuatannya sendiri. Tetapi yang kedua, orang berdosa karena jabatannya. Dan jabatan ini, yaitu sebagai pemungut cukai, adalah satu jabatan yang dianggap sebagai jabatan yang masuk dalam golongan orang berdosa. Dan kita bisa lihat di sini melalui panggilan Yesus kepada Matius, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa setiap orang bisa dipandang sebagai orang berdosa. Dan kita tentunya tidak luput dari dosa itu. Entah itu dosa karena kesadaran, karena perbuatan kita sendiri yang jauh dari Tuhan, ataupun dosa karena memang berada di dalam satu stigma dari lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita belajar dari penulis penginjil Matius sendiri, Rasul dan penulis Injil Matius, bahwa dia sekalipun seorang berdosa, ketika dia mendengarkan panggilan Yesus, dia segera meninggalkan tempat di mana dia bekerja, meninggalkan harta benda. Di sini panggilan Yesus adalah satu panggilan belas kasih, bukan paksaan, panggilan belas kasih yang membutuhkan tanggapan yang bebas. Dan Matius melakukan itu. Tanpa dipaksa pun, dia meninggalkan. Padahal dalam sisi pekerjaan, dia memiliki harta benda yang begitu banyak. Sebagai seorang pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Tetapi dia meninggalkan kekayaannya ini. Ketika mendengarkan suara, ikutlah aku. Dia meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Dan hal yang penting di sini, yaitu bahwa Matius menjadi contoh murid Yesus. Dia mengikuti Yesus dan bahkan meninggalkan harta kekayaan jasmaninya dan memilih hidup miskin. Memilih hidup miskin demi melayani Tuhan. Dan ini ketika Matius menulis Injilnya, spirit atau semangat kemiskinan dan belas kasih menjadi semangat yang menjiwai isi tulisannya, tulisan Injilnya yang ditujukan kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang terkungkung oleh aturan-aturan, adat istiadat yang seringkali dilakukan, diikuti hanya semata-mata secara lahiriah, tanpa spirit, tanpa semangat belas kasih. Melalui semangat kemiskinan dan belas kasih yang menjiwai Rasul Santo Matius, penulis Injil Matius ini, kita belajar untuk lepas bebas, meninggalkan segala sesuatu dalam semangat kemiskinan, sebagaimana khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan segala kurban dan persembahan akan menjadi sia-sia bila tidak dijiwai dengan semangat belas kasih. Kemiskinan dan belas kasih kiranya menjiwai seluruh kehidupan kita sebagai murid Yesus untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus dalam kehidupan bersama, di tengah keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.